Oke, selamat datang peserta yang ada di YouTube. Insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan acara webinar dengan tema Back to School Era Pandemi. Kita sudah kedatangan dua pemateri kita. Ini Pak Muhammad Fardi sama Dinda. Untuk sekedar informasi, untuk kuota Zoom ini baru kami share dan masih bisa masuk. Untuk di YouTube ya, kita sudah ada bergabung di 125 peserta ya. Alhamdulillah. Mungkin kita agak terlambat ya sedikit caranya molor karena di sini tadi juga baru hujan deras. Kita untuk menyimbangkan sinyal agar acara kita berjalan lancar, jadi kita sudah sedikit biar dengan harapannya acara hari ini berjalan dengan lancar. Oke, pemateri kita sudah bergabung di sini, ketua pelaksana kita juga sudah bergabung. Baik, gimana untuk pemateri Pak Sohardi sama Ibu Ida sudah siap? Kalau sudah siap bisa kita mulai. Siap ya? Oke, ketua kita gimana? Sudah siap? Oke. Silakan untuk kita mulai acara kita persilakannya langsung ke ketua kita ya. Sekalian untuk membuka acaranya. Waktu kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul, sehingga kita diberikan kesempatan orangnya udah ada kamu mungkin sebentar. Kok langsung Oh iya kalau ke sana. Enggak kok ya langsung nyambung connecting. Oh iya. Please and name terus. Ayo Mas Anu. Mana? Apa ini Hengki? Maaf ada sedikit gangguan. Alhamdulillah. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat beliau Izin Nek ya. ila yaumil qiyamah. Iya, Ibu. Enggak ada apa-apa kok. Kan lu tidak mendaftar. Mungkin member. Baik, saya selaku ketua di sini memohon maaf kepada para peserta
Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin kami dari segi pelayanan mungkin ada yang tidak bagus atau mungkin ada beberapa hal yang kurang mengenakan, kami mohon maaf sebelumnya. Dan terima kasih kepada para peserta semua yang telah berhadir, baik itu melalui aplikasi Zoom maupun melalui YouTube streaming. Your battery. Ya, anak belum bicara, anak belum bukan. Buat ini. Takang kita. Meledus, Mas. Dari nunggu Andrean masuk dulu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sedikit perkenalan tentang analog teacher of learning. Beda orang dia. Kalau cakap lain. Analog teacher of learning merupakan kegiatan yang bergerak di dalam dunia pendidikan. Didirikan pada tanggal 1 Januari 2020 oleh seseorang dosen perguruan tinggi. Didirikannya analog teacher of learning adalah karena keresahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, di mana banyaknya guru-guru yang tidak terlalu mengerti dengan dunia teknologi, namun dituntut untuk menggunakan teknologi. Begitu cepatnya arus teknologi yang berkembang, maka ini menjadi kabar buruk bagi guru-guru yang tidak bisa mengikuti perkembangannya. Akhirnya guru tidak mampu menggunakan teknologi untuk menunjang kegiatan pendidikan, sedangkan peserta didik sudah tahu dan menguasai teknologi. Timbullah istilah siswa milenial yang lebih paham teknologi, sedangkan guru-gurunya yang gaptek. Ini adalah yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kedepannya kita tidak dapat memungkiri bahwa besarnya pengaruh teknologi dalam semua lini kehidupan. Maka untuk mempercepat tersebarnya informasi dan penggunaan teknologi untuk penunjang pendidikan yang harus dikuasai oleh guru-guru, dengan itulah teacher of learning hadir sebagai solusi terbaik. Karena analog teacher of learning memberikan jawaban dari permasalahan guru-guru dengan membuka berbagai kelas seperti kelas guru pengguna teknologi, kelas tembus jurnal, kelas PowerPoint, kelas media, kelas virtual, kelas guru eksis, kelas guru digital, kelas karya, kelas siswa aktif, dan masih banyak lagi kelas-kelas yang lainnya. Oke, tadi sebelum saya menutup, saya ucapkan terima kasih dulu
kepada founder Annual Teacher of Learning Bapak Syarifuddin, SPD MPD, kepada pemateri pertama kita Bapak Muhammad Suhardi, Bapak Dr. Muhammad Suhardi, dan kepada pemateri kedua kita Ibu Endah. Ibu Endah. Oh. Oke, selanjutnya mungkin supaya tidak memakan waktu terlalu lama, saya teruskan kepada Founder Annual Teacher of Learning Bapak Muhammad Syarifuddin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Ketua Pelaksana kita. Ini sekedar informasi ya, Ketua kita ini lagi sakit ya. Kita doakan ya semoga cepat sembuh. Amin. Sekedar informasi ya, kami kegiatan Annual Teacher of Learning ini mungkin masih banyak yang bertanya. Itu ada 3 kegiatan sebenarnya. Yang pertama itu webinar, itu akan kami adakan setiap minggu 1 kali dengan mendatangkan pemateri yang ahli di bidangnya dari berbagai perguruan tinggi. Insya Allah ini gratis. Jadi webinarnya gratis. Terus ada lagi 2 kegiatan berikutnya yang itu pertama itu workshop dan pelatihan. Nah, untuk yang workshop dan pelatihan ini itu biasanya kami berbayar, Pak. Workshop itu biasanya kami kalau bulan lalu kami mendatangkan beberapa guru besar ya, atau kalau di dunia akademis itu profesor ya. Guru besar itu dari berbagai pakar di bidangnya, yang terutama kami di bidang penelitian yang kami gencar-gencorkan ya. Yang berikutnya ini adalah pelatihan. Nah, sedangkan pelatihan ini kami adakan setiap bulan 1 kali. Bulan pertama di semester awal ini kami sudah melaksanakan pelatihan membuat animasi sederhana untuk media pembelajaran. Ini tahap awal ya. Kenapa saya gunakan sederhana? Karena berdasarkan pelatihan ini itu semua orang yang tanpa mengetahui coding. Kalau coding itu nanti kalau di dunia ini ya, internet itu bahasa skrip ya. Skrip itu yang angka, tulisan dan sebagainya. Itu ribet nanti mempelajarinya. Dan ini kami membuat pelatihan animasi sederhana itu yang tanpa tahu coding pun bisa membuatnya. Itu sudah banyak contohnya, nanti bisa dilihat di channel YouTube kami ya. Nanti untuk kelanjutan pembuatan animasi yang lebih bagus lagi, nanti insya Allah bulan September itu pelatihan ini Pak, ibu-ibu kalian itu ada nilai sertifikatnya itu 32 IP yang pelajaran. Begitu untuk berbayar ya. Yang berikutnya itu untuk bulan Agustus ini. Nah, kami mengadakan pelatihan berikutnya itu pelatihan membuat kelas virtual yang mudah, simpel dan familiar, dan membuat sejenis aplikasi ya, aplikasi evaluasi yang berbasis kecerdasan buatan. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi repot kalau untuk membuat penilaian evaluasi. Jadi nanti ketika kita membuat soal nanti langsung ketemu jawaban yang benar dan salah. Nah, ini pada bulan ini insya Allah nanti akan kita laksanakan pelatihannya pada tanggal 11 ya di Medan. Jadi pelatihannya 6 hari dilakukan melalui grup WA ya. Internet grup WA, dan pada tahap akhir nanti akan ada kopdar. Untuk pelatihan yang pertama itu kami buka 2 gelombang karena ada beberapa peserta yang ingin belajar lagi. Sebenarnya 1 bulan itu cuma 1 kali karena adanya peserta yang belajar lagi, maka kami buka 2 gelombang ini. Insya Allah hari pertemuan terakhir untuk pembuatan animasi sederhana. Itu sekedar informasi ya bahwa Analog Teacher of Learning ini ada 3 kegiatan. Jadi mungkin itu masih banyak yang salah paham. Ada ini, ada webinar, ada workshop, kita bertangan guru besar kami. Yang terakhir ini ada pelatihan, itu servisnya 32 jam. Kalau untuk yang webinar ini itu siapa aja boleh. Gratis. Nah, jadi nanti Bapak Ibu untuk lebih besar manfaatnya pada acara kegiatan webinar ini mungkin bisa di-share nanti, bisa di akun Instagram kami atau di akun YouTube kami. Silakan nanti. Semoga nanti dengan kegiatan ini
nanti semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Nah, yang terakhir ini ya, ini sekedar informasi, kami juga insya Allah pada bulan ini juga akan membuka kelas program guru karya atau guru literasi atau guru menulis. Jadi insya Allah nanti akan kami bimbing dan kami jamin. Kami berani menjamin ketika ikut kegiatan ini, Bapak Ibu guru sekalian akan punya karya satu buah buku. Nanti kita bisa siasati, kami akan tanya mungkin nanti hobi, kegiatan dan sebagainya. Apalagi daerah pandemik ini. Sayang kalau kita lewatkan, kalau kita tidak membuat karya ya. Saya aja sudah ada beberapa jurnal pada masa COVID ini. Jadi keadaan tidak menghalangi kita untuk berkarya. Nanti insya Allah informasinya kami share nanti di Instagram. Instagram resmi kami ada 2 itu. Pertama Office Analog Teacher of Learning sama Analog Teacher of Learning. Itu akun resmi kami ya. Karena saya lihat sudah ada beberapa akun Instagram yang sama namanya Pak. Sama nama kami. Tapi itu nggak tahu dari oknum yang mana. Dan nanti kami sampaikan, kami acara webinar ini ya tidak pernah menyuruh mentransfer uang ya. Yang ada berbayar itu workshop sama pelatihan. Jadi kemarin kami juga ada info bahwa ada peserta lain yang mengadu katanya ikut webinar disuruh transfer. Itu bukan dari kami ya Pak. Nanti saya cantumkan ada beberapa nomor admin resmi kami ya. Saya takutnya karena banyaknya peserta ini membuat ada oknum ketiga yang memanfaatkan kegiatan ini. Nanti akun itu kami ada di channel YouTube sama nomor-nomornya nanti akan kami share ya, nomor admin resmi kami. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan lagi acara seminar kita yang akan dipandu oleh moderator kita nanti. Baik, sebelumnya kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terutama baik dari pelayanan ataupun segi dari nanti mungkin sertifikat nanti semuanya insya Allah kebagian bagi yang menyaksikan ya. Linknya sudah kami bagikan, namun pakai password ya. Passwordnya nanti insya Allah kami bagikan di sesi-sesi berikutnya nanti di video ini. Insya Allah nanti silahkan langsung diklik aja. Baik, kami silakan untuk moderator memimpin kegiatan kita pada yang waktu dekat kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPDI MPD selaku founder Analog Teacher of Learning. Dan saya selaku moderator mohon izin kepada semua yang hadir untuk memimpin acara webinar kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini 6 Agustus 2020, Analog Teacher of Learning melaksanakan webinar nasional dengan tema Back to School Era COVID-19. Pada webinar ini kami menghadirkan 2 narasumber, yaitu Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku dosen Universitas Pendidikan Mandalika dan Ibu Endah Widya Purnamasari SKM MKes selaku dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada. Ada 2 materi yang akan disampaikan hari ini. Materi yang pertama dari Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD yaitu kiat sukses membuat karya tulis ilmiah. Dan materi yang kedua dari Ibu Endah Widya Purnamasari SKM MKes yaitu meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Pada acara webinar hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama sesi penyampaian materi secara paralel dan yang kedua sesi tanya jawab. Kali ini kami akan buka 4 pertanyaan saja dan jika ada waktu akan dibuka sesi tanya jawab selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya silakan angkat tangan, sebutkan nama, pertanyaan, dan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Baik, sebelum memulai sesi yang pertama, terlebih dahulu akan kami bacakan kurikulum fit narasumber yang pertama. Nama Dr. Muhammad Suhardi MPD, profil profesional, lahir pada tanggal 26 September 1989
Aktif sebagai dosen di Universitas Mandalika sejak tahun 2013 sampai sekarang. Pada tahun 2019 menyelesaikan pendidikan doktor di bidang manajemen pendidikan dan saat ini sebagai Direktur Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Education Profesional IKIV Mataram 2007 sampai 2011, Universitas Negeri Malang 2011 hingga 2013, Universitas Negeri Jakarta 2015 hingga 2019. Experience skill profesional, dosen Universitas Pendidikan Mandalika, Direktur IP2MI, dan pembina Yayasan Cahaya Mandalika. Kontak Gmail ardi.smart7@gmail.com. Mobile nomor HP 0852 3996 7417. Alamat Leneng Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Demikian kurikulum fit Dr. Muhammad Suhardi, MPD. Kepada Bapak untuk menyampaikan materinya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang pada para peserta webinar Back to School atau Back to Campus. Saya ucapkan selamat bergabung di acara webinar yang diadakan oleh Analog Teacher of Learning, dan saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Analog Teacher ini menjadikan saya narasumber dalam acara webinar. Bapak, Ibu, atau peserta webinar yang saya hormati, saya akan menyampaikan materi atau memberi sedikit wawasan yang pernah saya miliki atau pernah saya alami tentang karya tulis ilmiah. Di masa pandemi sekarang ini atau sudah kita beranjak ke new normal atau kenormalan baru, karya ataupun hasil cipta kita ini memang sangat dibutuhkan. Kita tidak melihat bagaimana situasi ataupun kondisi, kita sebagai generasi penerus di bangsa ini, kita yogyaya untuk terus berkarya, apalagi anak muda, para pendidik, dan para dosen yang ada di negeri ini. Saya mengajak atau menghimbau ataupun apa istilahnya, agar terus berkarya dan kita sebagai insan berpendidikan selalu mengutamakan pikiran positif dalam segala hal, agar aspek-aspek yang lain akan mengikuti kita dalam berkarya yang positif. Kepada para peserta dan moderator, saya minta tolong untuk share screen saya. Kita akan mencoba mengupas tentang karya tulis ilmiah. Bagaimana sih strategi ataupun kiatnya dalam membuat karya ilmiah, sehingga karya ilmiah itu sudah tidak menakutkan lagi ataupun merasa sulit untuk dibuat. Kita tanamkan mindset kita, karya ilmiah itu mudah dan sangat mudah kalau kita benar-benar mempelajarinya. Saya minta share screen-nya, Mas. Oh ya, ini lagi dibukakan ya, Pak? Siap, ditunggu. Ya. Karena karya ilmiah ini sangat kita butuhkan di sisi pendidikan ataupun pekerjaan kita, apapun jenis pekerjaan kita, karya ilmiah itu sangat kita butuhkan.
karena itu adalah media kita sebagai media publikasi kita dalam menyebarkan ilmu pengetahuan yang bersifat nyata ataupun ilmiah. Untuk guru-guru ataupun untuk para mahasiswa dan pendidik secara umum ataupun para peneliti, kita dalam proses menyelesaikan pendidikan kita butuh karya ilmiah. Untuk para guru dan dosen kita butuh karya ilmiah itu sebagai alat kenaikan pangkat dan sebagainya. Dan overall semua kita membutuhkan yang namanya karya tulis ilmiah. Namun dalam prosesnya ada yang bilang karya ilmiah itu susah, karya ilmiah itu sulit. Padahal jika kita pelajari sangat gampang sekali. Dan bagi prinsip saya tidak ada orang yang pintar, orang yang cerdas sekalipun, melainkan hanya ada orang terbiasa dalam melakukan. Kita terbiasa membuat karya ilmiah, kemudian kita biasa berbuat segala sesuatu yang sulit sekalipun jika kita sudah sangat terbiasa, apalagi kan sangat mudah untuk kita kerjakan. Baik, kita akan melanjutkan ke materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Lihat Pak. Baik, sudah. Ya, Bapak Ibu dan para peserta webinar, kita akan mulai tips dan strategi penulisan karya ilmiah dari saya. Ini adalah pengalaman dan teori yang pernah saya dapatkan ketika menjadi guru ataupun menjadi dosen dan sebagai mahasiswa, dan beberapa pengalaman saya di bidang karya tulis ilmiah. Kita akan mulai dengan atau mereview kembali tentang pengertiannya dulu. Karya ilmiah itu merupakan suatu karya yang bersifat tertulis, yang dihasilkan oleh seseorang dengan melalui kaidah metodologi ilmiah, kemudian disusun secara sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan. Nah, ketika ada sebuah permasalahan ataupun konsen kita yang kita ingin telusuri ataupun pelajari, sebaiknya kita menulis dengan karya tulis ilmiah karena bersifat sistematis dan ilmiah. Baik, ada beberapa kendala yang sangat sering kita dengar sebelum kita lanjut ke kiatnya. Ada beberapa kendala klasik yang sering kita dengar, hendak apakah itu guru ataupun dosen, kita sering mendengar alasan-alasan klasik seperti karya ilmiah itu sulit, ataupun karena merasa sudah senior ataupun merasa sudah tidak produktif lagi, karya ilmiah itu sulit untuk dikerjakan. Kemudian ada alasan lagi tentang kenapa para guru ataupun pendidik kita tidak bisa efektif dalam menghasilkan karya ilmiah karena merasa sibuk dalam urusan mengajar, kemudian menduduki jabatan tertentu, sehingga para sahabat kita ini tidak produktif lagi dalam memproduksi karya ilmiah. Nah, next, Mas. Next, terus. Nah, satu lagi inti dari masalah klasik yang sering kita dengar
kenapa para pendidik kita tidak menghasilkan karya ilmiah secara produktif, yaitu asumsi atau mindset mereka yaitu karya ilmiah bukanlah sebuah klaim. Halo. Mungkin bagi para Halo. Nggak sahabat kedengeran, kita, Bu. WA aja, Bu. halo, bisa kedengar ya? Cek sound dulu. Ya, lanjut aja Pak. Kedengaran Pak, kedengaran. Ya. Kedengaran. Karya ilmiah itu adalah bukan sebuah koin. Ini adalah Kedengaran itu, kedengaran. asumsi dari para pendidik kita, sehingga para guru ataupun dosen tidak segera untuk melakukannya. Kalau kita mengerjakan proyek ataupun jualan, kita bisa langsung mendapatkan hasilnya atau untungnya gitu, uangnya. Tapi kalau karya ilmiah tidak. Karya ilmiah itu kita akan produksi sekarang, publikasi sekarang, mungkin hasilnya akan kita bisa nikmati di beberapa periode berikutnya. Itu makanya asumsi itu yang sering dipakai oleh para guru ataupun dosen sehingga tidak segera mengerjakan namanya karya ilmiah ini. Baik, setelah kita mengetahui masalah-masalah ini, nah sekarang kita akan coba bagaimana meminimalisir atau menghilangkan secara permanen, bagaimana kita menghilangkan masalah-masalah klasik yang memang sudah menjadi turun-temurun dalam karya ilmiah ini. Next, Mas. Ini tips dan kiat menulis karya ilmiah dengan mudah. Kenapa dengan mudah? Pertama, memang kita harus menanamkan mindset dalam pikiran kita, dalam imajinasi kita bahwa karya ilmiah itu sangat mudah, ataupun bisa kita kerjakan dengan mudah, dengan simple. Yang penting pertama yaitu niat dan kemauan yang sungguh-sungguh ketika kita membuat sebuah karya. Tidak ada ceritanya suatu itu susah ketika kita mempelajarinya. Next. Nah, tips yang pertama dari saya yaitu tulis, dan tulis. Screen-nya, lanjutkan. Next, Mas. Ya, ini tips dari yang pertama dari saya yaitu tulis, dan sekali lagi tulislah para sahabat atau peserta webinar. Apapun kegiatan yang kita lakukan, apalagi yang merasa itu adalah bagian kita dan merupakan sebuah informasi yang penting saya ambil contoh di dunia pendidikan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menulisnya dan merekamnya dalam sebuah buku catatan, sehingga itu bisa kita jadikan informasi dan dokumentasi kita nanti untuk dalam membuat karya ilmiah. Jadi Bapak Ibu ataupun peserta webinar, jangan sampai kita enggan untuk menulis sesuatu dalam buku catatan kita. Yang kedua dari saya, yaitu nah, ini tipsnya yang kedua, yaitu atasi hambatan psikologis. Kita memang sering mendengar alasan-alasan malas, kemudian ragu, tidak percaya diri, sampai dengan tidak bisa menuangkan ide dan gagasan kita dalam sebuah karya tulis. Makanya bagaimana cara kita dalam menghambat atau menghilangkan rasa malas itu, yaitu tadi dengan cara menanamkan pada diri kita atau mindset pemikiran kita bahwa karya ilmiah itu bisa kita kerjakan dan tidak sulit. Tips yang ketiga dari saya, para Bapak Ibu peserta webinar, lanjut. Lakukanlah proaktif dalam mencari masalah aktual, faktual,
serta memburu informasi terkait dengan masalah yang menjadi interest, menjadi awal yang baik bagi penulis agar dapat menuangkan ide dan gagasan. Jadi Bapak Ibu, sekarang media informasi itu sangat luas sekali dan banyak sekali kita bisa menggali informasi terkait dengan apa keinginan kita ataupun apa kebutuhan kita, berita apa, informasi apa yang sangat aktif dan faktual, sehingga kita bisa mendorong diri kita untuk segera untuk proaktif dalam melakukan penelitian dan menghasilkan karya tulis. Bapak Ibu, yang keempat yaitu ini inti dari bagaimana kita menanamkan diri, menanamkan mindset untuk bagaimana menumbuhkan atau mempermudah kita dalam membuat sebuah karya ilmiah itu, yaitu mencintai ilmu itu sendiri. Karena pada dasarnya kita ada sebagai seorang pendidik ataupun masyarakat yang intelektual, memiliki daya nalar yang sangat bagus, seyogianya untuk mencintai sebuah ilmu, karena ilmu membutuhkan pengokohan seperti menghasilkan karya tulis ilmiah. Ketika kita sudah suka dengan ilmu apapun, entah itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ataupun di bidang yang lainnya, ketika kita sudah suka dan cinta terhadap ilmu itu, kita akan terdorong untuk berkarya dan berkarya, baik di karya tulis ilmiah ataupun karya non-ilmiah. Lanjut, Mas. Yang kelima, tips dari saya yaitu yang terakhir ini ya. Lanjut. Menulis ilmiah yaitu membutuhkan proses. Oleh karenanya, diperlukan kesabaran, ketelatenan, ketekunan, dan pantang menyerah dari pribadi kita. Sehingga karya ilmiah itu bisa kita kerjakan dengan mudah. Tanamkan sekali lagi niat, kemudian kesabaran, ketelatenan, dan ketekunan dalam membuat sebuah karya. Tidak hanya di karya ilmiah, karya apapun, sikap ini harus kita memang tanamkan secara baik dalam diri kita, sehingga pekerjaan apapun, apalagi dengan menulis karya ilmiah, itu akan dimudahkan. Tips berikutnya dari saya, ini adalah pengalaman ataupun hasil kajian teori yang pernah saya lakukan ketika menjadi mahasiswa ataupun menjadi pengajar. Nah, dalam karya tulis ilmiah, Bapak Ibu, apalagi yang menjadi seorang guru, ketika kita ingin menghasilkan karya tulis ilmiah, ada beberapa kaidah yang ada di dalamnya. Ada aturan-aturan baku yang ada di karya tulis ilmiah itu yang harus kita ikuti dan taati ketika kita menulis sebuah karya. Ada sistematikanya. Ketika satu sistematika terlewat, itu sudah menunjukkan karya itu tidak ilmiah ataupun tidak taat pada aturan penulisan. Kalau kita tidak menaruhkan metode ataupun mencantumkan sumber dari kutipan kita ataupun referensi, ya tidak akan bisa. Dan di karya ilmiah itu ada aturan-aturan yang baku. Next, Mas. Nah, kemudian Bapak Ibu, peserta webinar, dalam sebuah penulisan artikel ilmiah, ini ada beberapa komponen yang harus ada dalam sebuah karya tulis, sehingga karya itu bisa dipakai atau dinikmati dan sebagai informasi kepada halayak umum dalam meresapi dari ilmu pengetahuan itu. Yang pertama ada, kalau bagi saya, yaitu IMRAT. Singkatan, saya berikan singkatan. I-nya itu ada introduction. Introduction di sini adalah pendahuluan. Pendahuluan atau latar belakangnya. Setiap hal yang menarik kita lihat di luar sana, tentu ada hal-hal yang menjadi alasan kita ataupun
latar belakang kita untuk mendalami sesuatu itu. Misalkan contoh, saya berikan contoh sekarang sedang kondisi pandemi atau new normal, kita sangat sulit untuk membuat sebuah media pembelajaran. Nah, bagaimana sulitnya itu ketika materi ataupun pembelajaran tidak bisa tersampaikan efektif, sehingga tidak efektif lagi pembelajarannya itu. Makanya kita merasa tertarik untuk bagaimana pengaruh ataupun penerapan media pembelajaran terhadap keberhasilan siswa atau sampainya materi dengan baik. Itu latar belakang kita lakukan dan kita tulis. Kemudian di metode, di karya ilmiah harus ada metode yang kita pakai untuk menjawab dari permasalahan-permasalahan itu. Kemudian ada result, saya percepat sedikit. Result dan discussion. Hasil dan pembahasan ini kita akan tulis pada satu catatan atau lembaran yang akan kita bahas di sebuah karya ilmiah dalam artikel ilmiah yang menjadi satu kesatuan, sehingga informasi yang apa kita dapatkan di lapangan kita bisa bahas, kita bisa membuat sebuah catatan di sana dan akan menghasilkan sesuatu yang baru. Dalam pembahasan nanti kita bisa melakukan perbandingan penelitian yang sebelumnya ataupun hasil-hasil kajian sebelumnya dengan kajian kita, apakah ada perbedaan atau persamaan, sehingga kita bisa mengkomparasikan dan menghasilkan sesuatu yang baru. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam sebuah karya ilmiah ada beberapa komponen lagi, yaitu kesimpulan, yang dimana isinya kesimpulan dan rekomendasi. Next, Mas. Nah, para sahabat ataupun peserta webinar, kita sudah mengetahui tadi tips menulis karya ilmiah dengan mudah. Nah, sekarang kita akan coba mengupas ataupun contoh hal-hal kecil yang ada di sekeliling kita yang bisa kita jadikan sebuah penelitian dan menghasilkan karya tulis. Dari yang paling kecil, yaitu yang di dekat-dekat kita ini. Pertama, misalkan tentang budaya belajar pada sekolah unggulan, misalkan. Kita berasumsi atau melihat di lapangan bagaimana sekolah-sekolah yang bagus itu bisa kita melihat ataupun meneliti secara dalam bagaimana sih budaya belajar pada sekolah unggulan. Karena tidak semua sekolah yang bagus sekalipun tidak dapat menerapkan budaya belajarnya, budaya belajar yang baik. Itu salah satu contoh yang bisa kita ambil dalam sebuah kajian dan membuat sebuah karya tulis. Yang kedua, saya contohkan lagi permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang menarik yang bisa kita ambil untuk meneliti dan membuat sebuah karya tulis ilmiah. Yang kedua, ada dampak gadget. Nah, ini kan sering sekali kita merasa ataupun melihat di anak-anak kita ataupun di sekeliling kita bagaimana dampak gadget ini terhadap perkembangan afektif, khususnya pada anak sekolah. Nah, ini kan kalau kita hanya sebatas asumsi ataupun hanya sebatas pemikiran semata, ini tidak akan bisa dinikmati atau dicerna oleh masyarakat intelektual karena hanya sebagai gosip ataupun hanya sebagai hanya sebagai berita kosong gitu. Asumsi kita bahwa gadget itu negatif itu seperti apa sih? Kemudian gadget itu tidak baik untuk anak. Gadget itu ada yang bilang gadget itu positif asalkan diatur penggunaan waktunya. Nah, itu semua adalah asumsi. Asumsi ini bisa kita
peroleh jawaban yang secara valid, secara ilmiahnya ketika kita melakukan penelitian dan membuat sebuah karya tulis ilmiah yang sistematis. Ada latar belakang, kemudian metode, kemudian ada berapa sampel yang kita gunakan, sehingga jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan dari asumsi tadi terjawab. Apakah memang gadget itu berpengaruh terhadap sikap anak? Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga lagi, saya akan memberikan beberapa contoh. Ada 5. Selanjutnya contohnya yaitu hal-hal yang ada di sekeliling kita, yaitu strategi meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sekolah. Nah, kita bisa melihat di sini fokus ataupun masalah positif yang bisa kita lakukan dalam mengkaji. Mungkin para peserta sudah sering melihat sekolah-sekolah ataupun lembaga-lembaga yang bagus, yang unggulan, itu bagaimana sebenarnya sistem manajemennya, sistem pengelolaan dari sekolah itu, sehingga dia bisa menarik peran serta masyarakat. Bagaimana strateginya? Kita meneliti atau melihat bagaimana strategi sekolah ataupun kepala sekolah misalkan dalam meningkatkan partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pendidikan. Itu bisa kita kaji, kita menggunakan beberapa teknik, misalkan kita pakai wawancara, instrumen kuesioner, ataupun kita observasi langsung kepada hal-hal yang terkait. Nah, dan itu akan sangat menarik dan hasilnya akan bisa dinikmati oleh sekolah-sekolah yang lain dan lembaga pendidikan secara umum. Dan tujuan sebenarnya dalam menulis karya ilmiah itu, selain kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita bisa menyebarkan hal-hal yang positif, informasi-informasi yang positif untuk para generasi selanjutnya. Jangan hanya kita wariskan gosip saja gitu kan. Nah, selanjutnya yang keempat, hal yang kita bisa teliti ataupun buat jadi sebuah karya ilmiah. Misalkan kita lihat di gaya kepemimpinan kepala sekolah di desa-pedesaan gitu kan. Kita ambil contoh, saya pernah melihat kepala sekolah yang sangat dekat sekali dengan masyarakat yang ada di pedesaan. Ini kita latar belakang dulu ya, kita alasan-alasan tertentu yang kita gunakan sehingga kita merasa tertarik untuk melakukan penelitian. Saya pernah melihat seorang kepala sekolah yang ada di pedesaan sana, yang sangat jauh, namun bagaimana kepala sekolah itu bisa membangkitkan gairah dari masyarakat, gairah dari siswa dan orang tua dalam belajar. Nah, kepala sekolah ini yang berperan, kata dari hasil observasi atau wawancara awal saya, karena orang inilah yang membangkitkan motivasi belajar anak dan masyarakat di sana. Nah, itu akhirnya saya penasaran. Ternyata sosok kepala sekolah ini seperti ini loh. Di pedesaan itu kan kalau kita memaksakan kita melihat pendidikan, ya orang pedesaan ataupun orang pelosok sana, mungkin bagi mereka uang lebih baik mencari uang daripada pendidikan. Nah, tapi dengan kepala sekolah ini bagaimana melihat sesuatu di sana, menerapkan beberapa strategi sehingga para masyarakat dan siswa menjadi antusias dalam mengenyam pendidikan. Nah, itu kita akan menggali bagaimana sebenarnya daya yang digunakan pemimpin ini atau kepala sekolah ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan di pedesaan. Nah, contoh yang kelima lagi yang bisa kita ambil di permasalahan-permasalahan positif ataupun negatif yang kita ambil di sekeliling kita ini. Seperti pengaruh penggunaan teknologi. Mungkin sama seperti gadget tadi, ada asumsi yang menyebutkan bahwa penggunaan teknologi informasi itu positif, asalkan tepat waktu misalkan. Tetapi ada juga yang berstatement atau kita melihat ketika dia sangat aktif menggunakan gadget atau teknologi informasi, dia menjadi
tidak taat gitu kan, ataupun ketika dipanggil orang tuanya kok tidak mendengar gitu. Nah, ada salah satu sisi positif dan negatif yang kita dengar. Kalau kita hanya sebatas sebagai pendengar ataupun hanya menerawang-nerawang apakah teknologi informasi itu bisa positif bisa tidak, dan pada kondisi seperti apa yang kita sebutkan bisa berefek negatif ataupun positif, kita harus melakukan penelitian. Kita akan teliti. Kita bisa melakukan wawancara, kita bisa observasi, dan membagikan kuesioner misalkan dalam mencari jawaban itu. Kalau positif di mananya atau pada saat apa gitu. Ataupun kalaupun negatif, dampak teknologi informasi ini pada saat dan kondisi seperti apa. Kita akan coba bandingkan. Kalau secara logika, teknologi informasi itu memang bisa negatif dan positif. Ini logika pemikiran seorang peneliti misalkan, atau seorang kita yang awam pun kita bisa berpikir seperti itu. Tetapi sebagai masyarakat intelek ataupun pendidik, kita harus bisa memilah dan memilih kondisi positif dan negatif itu seperti apa. Nah, caranya memang kita harus melakukan sebuah riset dan menulis sebuah karya tulis ilmiah sehingga karya itu bisa atau informasi itu bisa dinikmati atau dipelajari oleh masyarakat secara umum. Jadi kita tidak hanya masyarakat khusus saja yang mengetahui, melainkan semua lapisan bisa melihat karya kita dari hasil penelitian tersebut. Baik, itu dari saya. Materi dari pada pagi hari ini di sesi webinar pertama. Mungkin nanti kita lebih sering diskusi ataupun kita sharing terkait dengan karya tulis ilmiah pada saat sesi diskusi nanti. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan kami bacakan kurikulum fit narasumber yang kedua. Ibu Endah, sudah masuk Ibu Endah? Halo Ibu Endah. Halo, iya Pak. Oh ya, silakan. Sudah jelas suara saya Pak? Terdengar jelas Bu. Oke, siap. Silakan. Saya lanjutkan ya Bu. Nama Endah Widya Purnamasari, SKM, dosen kesehatan masyarakat STIK Bina Husada, jabatan fungsional asisten ahli. Selain mengajar, juga seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak, entrepreneur dan seorang YouTuber. Adapun channel YouTubernya adalah Endah Widya Purnamasari KM MKes. Kepada Ibu untuk menyampaikan materinya kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya pagi ini bisa membantu Pak Syarifuddin dan tim Analog yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit materi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, gitu ya. Jadi sebentar. Oke. Ini terlihat nggak, Bapak Ibu? Masih loading Bu, mungkin sebentar lagi. Loading ya, bentar ya. Ya. Nah, sudah terlihat Bu? Sudah, bagus. Sudah terlihat, bagus, jelas ya. Oke. Hari ini kebetulan kalau saya nyimak tadi, rata-rata pesertanya itu banyak dari guru ya, Pak ya?
Dan Iya, banyak dari guru. Bapak Ibu guru, mungkin kepala sekolah dari dari tim dinas pendidikan dan mungkin masyarakat umum gitu ya. Kita tahu sekarang di masa era pandemi COVID-19 ini ya, hal-hal yang mungkin kita anggap selama ini sepele sekali mengenai PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Dan bagaimana sih caranya kita supaya untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di era pandemi ini ya Pak ya dan Ibu sekalian. Ya. Oke, jadi saya langsung mulai aja. PHBS ini sendiri merupakan kembali lagi ke perilaku atau habit yang menjadi penyebab terbesar masalah kesehatan masyarakat di Indonesia gitu. Jadi apa saja yang menjadi permasalahan kita ya salah satunya adalah penyakit-penyakit yang ya banyak terjangkit di masyarakat, misalnya seperti diare gitu ya. Lalu kayak sekarang itu wabah COVID-19 gitu. Itu semua akhirnya yang menjadi penyebab terbesar adalah perilaku kita sendiri. Seperti apa perilaku kita? Nah, di hakikat perilaku dalam ilmu kesehatan masyarakat, di situ ada yang namanya pengetahuan, sikap, tindakan. Jadi selain kita harus memiliki yang namanya edukasi, edukasi itu sendiri kan nanti akan membuat kita menjadi tahu atau tidak tahu gitu ya. Lalu sikap kita ini mau atau tidak mau gitu. Nah, nanti setelah dari pengetahuan dan sikap itu baru akan ada yang namanya outcome-nya berupa tindakan. Tindakan ini adalah kita mampu atau tidak mampu nih dalam melakukan PHBS itu sendiri. Walaupun nantinya ditunjang dengan sarana-sarana lingkungan lainnya. Menurut H.L. Bloom, teori H.L. Bloom itu sendiri, derajat kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah lingkungan. Jadi walaupun kita hidup di lingkungan bersih sekalipun, kalau kita tidak mampu menjaga yang namanya perilaku, nanti derajat kesehatan itu akan mempengaruhi. Dan yang kedua, perilaku itu sendiri. Perilaku masyarakat, ya, untuk misalnya salah satunya nanti mencuci tangan pakai sabun, membuang sampah pada tempatnya, apalagi sekarang kan beberapa kebijakan pemerintah ya yang ingin menerapkan sekolah itu akan masuk lagi gitu ke anak-anak akan masuk lagi ke sekolah gitu. Yang akhirnya nanti kita sendiri perlu yang namanya sarana agar bisa menjaga yang namanya perilaku kita supaya tetap PHBS terutama untuk anak-anak di sekolah gitu ya. Jadi contohnya banyak sekali nanti. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat ini sendiri merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga agar dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. Jadi, kalau kita ingin bebas dari penyakit, kita harus mampu dulu untuk menolong diri kita sendiri. Maksudnya adalah kita mampu dulu mengedukasi diri kita dan kita nantinya dari keluarga kita mampu berperan aktif ya untuk mewujudkan kesehatan masyarakat gitu ya. Walaupun tidak seluruhnya mungkin karena kita mulai dari hal-hal kecil dulu ya Bapak Ibu. Jadi yang namanya PHBS. Nah, ini saya sedikit tambahkan lagi secara definisi. Jadi semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran ya. Jadi harus ada rasa kesadaran dulu Bapak dan Ibu. Gitu ya, dari anggota keluarga, dari keluarga kita sendiri, terutama nanti merambah ke kegiatan masyarakat gitu ya. Sekolah, kuliah gitu ya, mengajar gitu. Apalagi seperti banyak di sini pesertanya rata-rata Bapak dan Ibu guru, ya otomatis Bapak Ibu guru adalah contoh bagi anak-anak didiknya itu sendiri gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa kita sulit untuk menerapkan PHBS? Itu karena PHBS ini ternyata gampang-gampang susah. Karena adalah PHBS itu butuh yang namanya kesadaran. Nah, balik lagi kesadaran. Kita sudah sadar belum dengan diri kita? Kalau kita belum sadar, kita otomatis agak sulit mau mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat. Mau di rumah, di sekolah, di kantor gitu.
Nah, pertanyaannya lagi, PHBS di rumah tangga. Ini adalah upaya dalam memberdayakan anggota keluarga kita, rumah tangga kita agar tahu, mau dan mampu untuk melaksanakan PHBS dengan intinya nanti mencapai rumah tangga yang sehat. Gitu. Rumah tangga sehat itu banyak sekali ya Bapak Ibu indikatornya. Kalau di dalam Kementerian Kesehatan itu adalah ada 10 indikator PHBS di rumah tangga. Nanti saya juga akan jelaskan sedikit demi sedikit. Lalu untuk tujuan PHBS itu sendiri tentunya memahami proses terjadinya penyakit akibat lingkungan kurang sehat. Di sini banyak sekali ya kita berkumpul di dalam webinar ini dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam lingkungan gitu ya. Dan tentunya banyak nih masih lingkungan kita yang mungkin kurang sehat. Sehingga kita perlu yang namanya memahami jenis penyakit akibat kurangnya PHBS itu dan bagaimana nanti cara kita untuk menerapkan PHBS. Jadi di dalam PHBS rumah tangga nanti ada penjabaran tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, untuk tujuan umum, tentunya kita ingin semua rumah tangga di Indonesia ini, mau di desa, kabupaten, atau kota, itu melakukan yang namanya PHBS. Dan tujuan khususnya, kita mampu untuk meningkatkan pengetahuan kita, kemauan kita, dan kemampuan seluruh anggota keluarga kita untuk melaksanakan PHBS dan berperan aktif dalam gerakan PHBS itu sendiri. Jadi bagi rumah tangga sehat itu tadi apa? Tentunya banyak sekali manfaat gitu ya. Yang pertama, kita mengedukasi anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit karena kita ngerasain sendiri nih akhirnya setelah adanya wabah COVID-19, adanya pandemi corona ya, yang kita tidak sangka-sangka ternyata dari hal-hal sepele seperti cuci tangan itu ternyata bisa kita tidak mau mencuci tangan dengan air yang mengalir dan ternyata banyak sekali penyakit-penyakit yang mudah menyerang kita. Yang diserang itu apa? Sistem imun kita, kekebalan tubuh kita gitu ya. Dan karena kita misalnya di sekolah banyak nanti bertemu dengan anak-anak, otomatis kita ingin anak-anak kita juga bisa tumbuh sehat dan cerdas. Nah, karena kategori sehat dan cerdas itu banyak indikatornya juga. Selain makanan ya Bapak Ibu, juga adanya pola PHBS yang baik dan tepat. Dan juga tentunya anggota keluarga kayak suami, ayah, bapak gitu ya, itu pastinya akan semakin giat bekerja gitu ya. Dan yang namanya manfaat rumah tangga saat itu kita adanya pengeluaran biaya rumah tangga ya pastinya untuk memenuhi indikator gizi keluarga, pendidikan ya, modal usaha karena di zaman sekarang ini, di zaman pandemi ini, kita dituntut nih Bapak Ibu untuk menjadi orang-orang yang mandiri ya atau mau entrepreneurship karena di sini background saya juga seorang entrepreneur. Jadi kita mau mencari ide kreatif supaya kita juga mampu dan fight untuk melakukan yang namanya usaha gitu ya, usaha kecil-kecilan lah minimal gitu. Kalau ibu-ibu mah biasa online shop gitu ya, atau misalnya remaja, anak remaja juga sama gitu ya. Nah, lalu bagi masyarakat gitu, tentunya masyarakat akan mampu mengupayakan lingkungan yang sehat ya, mampu menanggulangi masalah kesehatan, mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada, dan mampu dan mau memanfaatkan UKBM. UKBM itu sendiri adalah upaya kesehatan bersumber masyarakat seperti posyandu, ya, Polindes, adanya ambulans sehat dan fasilitas-fasilitas kecil lainnya gitu. Ini adalah 10 pesan PHBS dari Kementerian Kesehatan. Jadi yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita ya setiap bulan. Jadi bagi yang memiliki anak-anak kecil, salah satunya saya juga wajib memantau tumbuh kembang anak setiap bulannya. Lalu menggunakan air bersih. Indikator air bersih itu bukan hanya mengalir aja ya Bapak Ibu. Jadi indikatornya selain tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, itu juga nanti kalau dimasak harus pada suhu tertentu dan sebagainya. Mencuci tangan
dengan air mengalir dan pakai sabun. Nah, ini ya, kalau di dalam Kementerian Kesehatan sudah bilang nih ke kita semua, kuman mencuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun itu akan membunuh kuman itu selama 40 sampai 60 detik. Kebayang dong Bapak Ibu ya, 40 detik sampai 60 detik itu kuman bisa mati gitu. Itu baru pakai sabun. Nah, sekarang kan ada nih pertanyaan, Bu, kalau misalnya pakai hand sanitizer bagaimana? Hand sanitizer itu atau hand rub istilahnya di ini kita ya tes itu ya, hand sanitizer itu bisa membunuh kuman itu selama 20 sampai 30 detik. Memang lebih cepat gitu, tapi memang yang lebih efektif adalah dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Nah, lalu kita indikator selanjutnya adalah menggunakan jamban sehat. Saya yakin insya Allah seluruh di dalam room webinar ini kita sudah menggunakan yang namanya jamban sehat ya, tidak ada lagi yang BAB atau BAK di sungai, tidak ada lagi BAB atau BAK di hutan dan lain-lain gitu ya. Lalu memberantas jentik nyamuk ya, karena sekarang sudah mulai masanya lagi ya nyamuk, kita harus waspada, edukasi demam berdarah ya, malaria, terutama untuk menjaga anak-anak kita ya agar terhindar dari yang namanya penyakit DBD, malaria dan sebagainya. Lalu makan buah dan sayur setiap hari. Ya, ini sepertinya sepele ya Bapak Ibu gitu ya. Tapi ternyata memang berefek. Kalau kita makan buah itu juga bisa menambah sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita. Misalnya apa? Makan jeruk, ya, makan mangga atau buah-buahan tuh yang kita lebih dahulukan, prioritaskan sebaiknya adalah buah-buahan yang cukup asam gitu ya. Jadi kadar asamnya tinggi. Kenapa? Karena disitulah vitamin C itu yang sekarang lagi sangat dibutuhkan ya, terutama di era wabah pandemi ini. Lalu kita melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, menurut WHO dan Kementerian Kesehatan, hal-hal terbaik untuk melakukan aktivitas setiap hari itu minimal 30 menit. Dengan cara apa? Bisa salah satunya dengan olahraga. Ya, olahraga yang ringan-ringan lah, paling enggak. Kalau misalnya sekarang lagi musim goes, sepedaan gitu ya, itu boleh dicoba dikeliling di rumah-rumah gitu ya. Itu salah satunya supaya kita bisa mengeluarkan sedikit kalori kita, energi kita gitu ya. Jadi adanya aktivitas jantung kita itu semakin sehat gitu ya, senam gitu. Lalu juga pokoknya aktivitas fisik lainnya. Dan tidak merokok di dalam rumah. Nah, ini juga sebenarnya edukasi yang terbilang gampang-gampang susah gitu ya, terutama bagi para laki-laki, bapak-bapak gitu ya, yang masih tergantung sama rokok gitu atau masih merokok, sebaiknya dihindari atau dikurangin pelan-pelan. Kenapa? Karena rokok itu atau sistem reproduksi. Karena rokok itu sudah banyak ini ya namanya makhluk hidup. Udah nih kemarin? Belum. Perkembangbiakan merupakan usaha karena makhluk rokok hidup itu bisa untuk menghasilkan ini ya, keturunan atau anak. Dengan tujuan Ibu itu di unmute dulu Bu. Mohon maaf Ibu Juliarni. Speakernya Ibu, speakernya Bu, tolong Bu. Oke, saya ulangin ya. Jadi yang terakhir tadi tidak merokok ya untuk bapak-bapak. Mungkin yang merokok itu dikurangin gitu pelan-pelan karena rokok itu sendiri kan mengandung zat nikotin ya, di mana zat nikotin itu lama-kelamaan akan menjadi deposit di dalam tubuh ya, dan efeknya nanti penyakit jangka panjang gitu. Karena kita tahu sekarang stroke, bahkan mungkin kanker paru-paru ya, dan penyakit-penyakit kanker nasofaring gitu ya, itu ternyata bukan hanya menjangkiti ke orang-orang usia lanjut saja, tidak, tapi sudah banyak menyerang bapak-bapak atau para usia muda gitu. Bahkan anak-anak usia 20 tahun pun sudah ada yang kena yang namanya kanker paru-paru, CA paru ya. Ya ini tadi PHBS di rumah tangga, kita bersalin
untuk yang ibu hamil yang mau melahirkan itu ditolong oleh tenaga kesehatan minimal bidan ya Bapak Ibu gitu ya, karena kalau memang tidak ada dokter atau tidak ada DSA gitu ya, paling tidak minimal bidan yang terlatih gitu. Karena bukannya gimana-gimana, tapi bidan sekarang kan sudah saking banyaknya gitu ya, kita juga harus memilah tenaga kesehatan yang bisa memegang karena ini kan menyangkut sama nyawa gitu ya. Lalu yang kedua adalah memberi bayi ASI eksklusif. ASI eksklusif itu adalah menurut rekomendasi dari Kementerian Kesehatan minimal 6 bulan. Ya, jadi selama 0 sampai 6 bulan bayi itu akan kita beri ASI saja tanpa embel-embel makanan tambahan ya. Tanpa diberi air putih, tanpa diberi buah-buahan. Ini masih banyak yang keliru ya, katanya suka nih anak saya diberi pisang katanya. Pisang yang dipenyet itu sangat kasihan gitu untuk anak-anak bayi gitu ya. Karena kenapa? Lambungnya belum bisa mencerna dengan baik Bapak Ibu. Jadi berilah ASI eksklusif itu paling tidak minimal 6 bulan. Tapi alangkah baiknya ASI yang benar-benar eksklusif itu akan terus diteruskan sampai di usia 2 tahun. Jadi dengan catatan saat anak usia 6 bulan dia kan sudah akan mendapat yang namanya MPASI atau makanan tambahan gitu ya. Dan terus nanti pas di usia 1 tahun dia akan mulai makan makanan keluarga gitu ya. Kalau dia masih mendapatkan ASI sampai 2 tahun, insya Allah kecerdasan anak-anak batuta itu, ya bayi dan balita itu akan kelihatan nanti di jangka panjang gitu ya. Lalu menimbang balita setiap bulan, ya ini juga sering kita lakukan ya di posyandu, di rumah sakit ibu anak dan lain-lain. Menggunakan air bersih, mencuci tangan pakai sabun, ya tadi ya 40-60 menit Bapak Ibu, lumayan kuman itu bisa mati loh. Jadi kalau kita misalnya habis mau sesudah mandi atau sesudah BAB BAK, benar-benar harus steril lah tangan gitu ya. Apalagi sekarang dengan adanya COVID-19 ini, itu kuman COVID itu dengan mudah loh mati karena cuci tangan. Jadi hal-hal yang kecil ini itu justru efeknya jangka panjang gitu ya. Lalu menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk tadi ya, makan buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik dengan olahraga, berenang gitu ya. Berenang pun nggak harus yang harus gimana gitu. Kalau memang ada kolam kecil nggak apa-apa, yang penting ada gerak gitu ya. Nah, ini tidak merokok di dalam rumah. Manfaatnya tadi kita mengedukasi anggota keluarga kita agar menjadi sehat dan tidak mudah sakit, anak menjadi tumbuh sehat dan cerdas gitu ya. Lalu keluarga juga semakin giat bekerja ya, mampu memenuhi kebutuhan hidup gitu ya, dan sebagainya. Nah, apa intinya efek kalau kita tidak mau melakukan yang namanya PHBS? Terlihat dari gambar ini ya Bapak Ibu. Karena saya suka dengan gambar, jadi saya akan memperlihatkan gambar. Ini bukan menakut-nakutin, tapi memang real adanya yang terjadi di masyarakat kita. Sekarang selain namanya COVID-19 ya, yang langsung merenggut nyawa orang-orang kesayangan kita gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang meninggal karena pandemi COVID gitu ya. Selain kita juga harus, saya tambahkan sedikit, harus pakai masker gitu ya. Masker, kalau memang harus pakai sarung tangan lebih baik gitu ya. Dan juga PHBS lainnya. Jadi efeknya kalau kita tidak mau PHBS, ya kita mudah terserang demam berdarah, misalnya seperti itu ya, malaria. Kalau kita masih mau merokok, yang terserang apa? Penyakit-penyakit dari rokok ini gitu. Lalu kalau kita tidak mau buang sampah pada tempatnya, yang terjadi apa? Banjir gitu ya. Banjir, longsor, apa dan lain-lain yang berhubungan dengan lingkungan itu semua berefek karena tindakan kita sendiri gitu ya. Kita mulai sekarang sedikit mulai harus pedulilah dengan lingkungan kita sekitar gitu ya.
Terus lalu makanan, kalau kita tidak mau menjaga makanan agar sehat gitu ya, agar kalau kita tidak mau cuci tangan pakai sabun, ya balik-balik penyakit kena ke anak, tumbuh kembang anak jadi terganggu, busung lapar bisa terjadi, kecacingan bisa terjadi, bahkan ya yang sekarang menjadi musuh dari penyakit kesehatan masyarakat sendiri adalah stunting. Stunting itu adalah tubuh anak menjadi pendek gitu ya. Jadi tubuh anak menjadi pendek itu bukan karena keturunan ya Bapak Ibu, tapi lebih ke gizi gitu. Jadi kalau stunting itu terjadi, itu berarti kan anak itu dari usia golden age-nya atau usia emasnya 0 sampai 3 tahun gitu ya, atau 1000 hari masa kehidupannya si anak tersebut, kita harus memberikan gizi yang baik dan gizi yang seimbang ya. Lalu juga kalau kita tidak sadar akan pola makanan yang bergizi, yang terjadi apa? Penyakit ya, seperti gambar ini. Usia muda, kebanyakan usia 40 tahun ya, sudah banyak yang kena komplikasi penyakit. Nah, komplikasinya macam-macam itu, stroke campur ini, stroke campur diabetes mellitus dan lain-lain. Itu terjadi ya pola hidup kita gitu. Ya, pola hidup kita yang sebelumnya gitu, belum kita yang belum ngeh atau belum sadar gitu ya. Jadi mulai sekarang kita sadarlah akan pentingnya menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Makan kita dijaga. Makannya kalau misalnya Bapak Ibu mungkin masih tergantung sama makanan kaleng gitu ya. Mulai sekarang kita hindari makanan kaleng. Lebih baik makan sayur-sayuran yang segar gitu ya. Bu, kalau misalnya terhambat mau ke pasar sulit ya kita manfaatkan online gitu kan. Saya rasa dan saya yakin juga banyak kok penjual-penjual yang sayur online itu gitu ya, yang langsung diantar walaupun tanpa harus kita ke pasar gitu. Jadi kalau ke pasar kan takut paparan COVID nih. Jadi kita pesan aja lewat online. Dan benar-benar usahakan kita sudah mulai natural gitu, kembali lagi ke alam gitu, memanfaatkan hal-hal makanan-makanan yang sederhana tapi ternyata banyak menghasilkan manfaat bagi kita gitu ya. Dan ini juga sama gitu ya, penyakit ini tidak ada izin lagi kalau dia sudah menyerang ke kita gitu ya, kesadaran kita menjadi terganggu gitu ya. Nah, dan lain-lain. Dan akhirnya kalau kita mau menjaga PHBS, tentunya selain anak menjadi berprestasi gitu ya, sekarang dikaitkan juga dengan pendidikan dari Menteri Nadiem, agar anak-anak itu kan terbiasa online, katanya seperti itu ya. Jadi walaupun dia terbiasa online, kita juga harus tetap memperhatikan nanti prestasi dia seperti apa gitu. Lalu keluarga menjadi sehat dan bahagia, itu harapan kita semua gitu ya. Walaupun indikator bahagia itu sendiri bagi setiap orang itu pasti relatif beda-beda gitu ya. Dan juga ini dari kalau kita sering olahraga, kita tidak perlu seperti mereka ini yang seksi yang gimana, tapi paling tidak kita sehat lahir dan batin ya, fisik, mental, kita rohani kita juga sehat karena kita juga rutin melakukan aktivitas fisik yang minimal 30 menit sehari. Lalu juga diharapkan dengan kita meningkatkan PHBS ini bisa mampu mensejahterakan masyarakat. Nah, indikator masyarakat sejahtera itu sekarang karena kita berhadapan sama wabah, ya, kita kan kembali lagi serba online akhirnya. Jadi mau nggak mau kita mulai mutar otak supaya kita belajar misalnya untuk melakukan usaha kecil-kecilan walaupun lewat online. Banyak kok usaha yang bisa dilakukan, misalnya kalau ibu-ibu itu bisa buat bakulan ya, bisa ya memanfaatkan kalau ada GoFood itu ya, ada GoBiz gitu, itu juga bisa, atau kayak Grab dan itu juga ada menu-menu untuk sellernya gitu ya, atau marketplace lain, dan diharapkan kita kreatif dan inovatif itu insya Allah akan membantu kita untuk menghasilkan, memberi passive income atau penghasilan tambahan. Dan juga sekarang karena ibu-ibu guru dan bapak guru di sini banyak di room ini,
coba mulai dimanfaatkan untuk memanfaatkan channel YouTube. Jadi dengan adanya serba online ini tadi, kita mulai kreatif dengan cara menjadi misalnya YouTuber gitu ya. YouTuber tuh nggak harus langsung kayak Atta Halilintar kok, tapi paling tidak kita memulai menjadi YouTuber pemula. Dengan cara apa ya, macam-macam. Kalau memang Bapak Ibu ada passionnya di bidang-bidang tertentu, sebaiknya dimanfaatkan gitu ya. Jadi selain memberikan service ilmu juga dimanfaatkan di masyarakat. Dan lingkungan itu menjadi asri ini juga ya. Nah, pesan saya terus mengedukasi, jangan lupa mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan pakai sabun ya Bapak Ibu. Karena mencuci tangan selain dengan air bersih dan pakai sabun juga akan membantu membunuh kuman ya. Kuman, bakteri-bakteri, virus-virus itu dengan mudah dengan dalam waktu 40 detik sampai 60 detik saja gitu ya. Ayo hidup sehat. Kita harus mau juga buang sampah pada tempatnya. Kalau sekarang kan ada sampah yang organik dan anorganik ya. Jadi mulai kita mengedukasi diri itu memilah dari rumah tangga itu sampah yang organik itu sampah yang mampu diuraikan gitu ya. Nanti bisa dimanfaatkan menjadi salah satunya kompos. Kalau sampah yang anorganik itu ada istilah 3R, reduce, reuse, recycle. Jadi kita mampu untuk memanfaatkan sampah-sampah plastik gitu ya menjadi karya-karya sederhana gitu ya, misalnya membuat lampu atau membuat hiasan-hiasan dari sampah yang plastik ini. Karena kalau sampah dibuang langsung ke TPA itu akan sulit terurai dalam waktu ratusan tahun gitu. Jadi alhasil nggak heran sampai sekarang di Indonesia itu ya pemerintah kewalahan nih mau mengelola sampah ini mau gimanakan gitu. Ya, TPA atau tempat pembuangan akhir itu kan menjadi menumpuk gitu ya. Sampai sekarang kita tidak ada solusinya. Coba kita mulai nanti. Kalau kita mulai memilah sampah itu dari rumah tangga, kita akan mencontoh Singapura. Kenapa saya bilang Singapura? Karena salah satu negara yang paling terdekat dengan kita dan dia mampu untuk mengelola sampah itu adalah negara Singapura. Dia mengelola sampah itu nantinya dimanfaatkan untuk sarana listrik gitu ya, sarana tenaga listrik, tenaga pokoknya yang benar-benar kembali lagi ke alam deh. Jadi walaupun begitu kan nanti akhirnya back to back dari kita untuk kita dan kembali lagi ke kita. Ini juga ya contoh lain ya, mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi di masyarakat ya. Ini contoh BAB yang tidak sehat tadi. Kalau selama ini di daerah-daerah itu masih suka kita jumpain ya, kalau di sungai gitu ya ada yang BAB di sungai terus ada yang mencuci atau ada yang mandi atau apa gitu ya. Inilah yang mengakibatkan penyakit-penyakit seperti diare itu menjadi penyakit nomor 1 di puskesmas ya. Saya yakin di setiap puskesmas itu ranking 1, 2, 3 kalau nggak diare, ISPA gitu ya, hipertensi. Selalu 3 itu selalu menjadi peringkat 3 besar. Nah, ini kita harapkanlah kita kurangin gitu, diarenya, ISPA-nya gitu ya. Oke, sehat itu indah, sehat itu gratis Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang mustahil ya kalau kita mau menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Karena dengan pola hidup bersih dan sehat, yang akan merasakan keuntungannya adalah diri kita sendiri dan masyarakat sekitar. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kalau memang nanti ada sesi diskusi, mungkin bisa dilanjutkan dari diskusi. Saya kembalikan lagi ke moderator dan Pak Syarifuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan, sebutkan nama, dari mana, dan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Ya, pada Ibu Jinianti itu. Kalau saya kan datanya dari
kepada Halo. Ya, itu Pak Ezra. Ya, halo. Ya, kepada Pak Ezra Wiku dipersilakan untuk bertanya. Halo. Selamat siang, Bapak moderator yang terhormat. Ada pertanyaan dari saya kepada Bapak Muhammad Suhardi tadi berkaitan dengan penulisan karya tulis ilmiah. Tentunya kami guru-guru merasa sangat kesulitan di dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah dengan berbagai alasan. Tadi sangat tepat tadi alasan yang sudah disampaikan. Kami guru-guru mengalami kesulitan dalam menulis karya tulis ilmiah. Tidak banyak juga teman-teman guru mungkin di daerah lain juga mereka cari gampang untuk membeli karya ilmiah untuk menambah untuk proses kenaikan pangkat. Yang jadi pertanyaan di sini, mungkin Bapak sendiri bisa memberikan usul bagaimana menulis karya ilmiah di masa pandemik ini jika sekolah ini belum full belajarnya, dan juga kira-kira permasalahan apa, seperti apa yang cocok untuk kami di Papua Barat dalam sehingga kami guru-guru bisa melakukan atau membuat karya tulis ilmiah untuk kenaikan pangkat dan lain-lain sebagainya. Bisa 2 pertanyaan ya, Pak? Boleh Pak. Silakan. Tapi yang kedua ini untuk Ibu Enda Widya Purnamasari. Ya, untuk Ibu. Ya, jadi saya sangat tertarik tadi bagaimana menerapkan PABS di berbagai lingkungan Tapi saya tertarik bagaimana menerapkan PABS ini di lingkungan sekolah. Jika lingkungan sekolah tersebut belum menerapkan PABS secara baik dan benar, sehingga dapat menyebabkan warga sekolah itu terjangkit virus-virus ataupun penyakit-penyakit yang lain. Mungkin saya minta saran dari Ibu Enda, kira-kira buah-buah apa sajakah di daerah kami, khususnya di Papua Barat, yang baik untuk dikonsumsi sehingga dapat meningkatkan imunitas bagi siswa dan guru-guru itu sendiri. Dan juga pertanyaan lanjutan, mungkin boleh tanya Ibu Enda, kira-kira pinang itu bisa ketika kita konsumsi bisa meningkatkan imunitas atau tidak? Terima kasih, itu saja. Selamat siang. Selamat siang. Ya, dipersilakan kepada Bapak Muhammad Suhardi untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya yang dari Papua, terima kasih atas pertanyaannya dan sangat menarik bagi saya pribadi, dan saya senang untuk berdiskusi dan bertukar pemikiran ataupun pengalaman terkait dengan karya tulis ilmiah. Memang dalam kondisi new normal ataupun masih dalam kondisi pandemi sebenarnya sekarang ini, kita sebagai guru ataupun pendidik khususnya merasa kesulitan untuk membuat sebuah karya tulis. Lebih tepatnya yang bisa digunakan dalam pengajuan kenaikan jabatan, kenaikan pangkat itu adalah artikel ilmiah ataupun jurnal. Kita tidak memungkiri bahwa alasan-alasan klasik tadi memang sering kita dengar dan dijadikan alasan. Nah, bagaimana alasan-alasan itu kita bisa minimalisir? Tentu dengan kita niat, Pak. Niat, dan kita berusaha belajar untuk membuat karya ilmiah itu sangat banyak sekali sumbernya sekarang. Kita tinggal searching saja di Google, di browser yang lain, cara membuat karya ilmiah sangat praktis sekali. Judul-judul yang lagi tren, apa yang ada di kondisi, apalagi kondisi sekarang ini, semakin banyak materi-materi ataupun kajian-kajian yang bisa kita lakukan. Nah, untuk jenis penelitian yang kita bisa lakukan di saat kondisi pandemi sekarang ini,
memang semua pendekatan ataupun metode penelitian bisa kita lakukan. Karena pada saat pandemi kita tidak bisa interaksi langsung ataupun berkomunikasi langsung dengan sumber data misalkan. Kita tidak leluasa lagi untuk mengumpulkan guru-guru ataupun siswa untuk memberikan kuesioner ataupun kita wawancara secara langsung. Kita bisa menggunakan misalkan kita mau mencari sumber tentang pengaruh media ataupun bagaimana persepsi guru terhadap kondisi pandemi ataupun COVID ini. Kita bisa memanfaatkan media tadi, kita akan kembali ke media. Kita akan kembali ke media pembelajaran atau media yang kita bisa manfaatkan untuk mengumpulkan data. Kita bisa menggunakan misalkan Google Form atau Google Kuesioner untuk menjaring sumber-sumber data yang ada di masyarakat. Misalkan kita cari, ini kita ingin mendata ataupun mencari jawaban dari masyarakat secara umum, apakah memang pandemi ini berdampak besar ataupun kecil terhadap pendidikan. Misalkan salah satu contoh, kita bisa menggunakan media-media Facebook ataupun media Instagram dalam men-share kuesioner tadi menggunakan Google Form misalkan. Itu secara otomatis akan terjaring nanti. Dan lebih gampang rasanya kalau kita menguasai metode teknologi penelitian. Nah, pendekatan penelitian atau jenis penelitian yang bisa kita lakukan di saat pandemi ini yaitu salah satu contoh yaitu penelitian pustaka. Penelitian pustaka ini kita tidak perlu untuk keluar rumah. Ini jenis penelitiannya, Pak, yang sahabat saya, saudara saya yang di Papua. Jenis penelitian kepustakaan ini kita tidak perlu untuk mencari sumber data. Mohon suaranya dulu di ini. Saya kalau Bama yang kemarin saya ke materinya masuk atau ya. Sudah, Pak? Ya. Penelitian pustaka kita bisa lakukan pada saat pandemi sekarang ini. Jadi para guru ataupun para peneliti yang ingin membuat sebuah karya tulis ilmiah cukup dalam satu ruangan di rumah saja kita bisa menghasilkan karya tulis dengan cara mengumpulkan sumber-sumber referensi yang ada di buku ataupun dari internet, dari jurnal yang bisa kita download dengan mudah saat sekarang dan kita tinggal masukkan dalam sebuah kerangka karya tulis ilmiah. Contoh, kita akan mengambil tema seperti tadi yang saya contohkan, misalkan dampak gadget atau teknologi informasi terhadap kecerdasan anak atau afektif anak atau sikap anak. Itu kan bisa banyak sekali teori-teori yang ada di jurnal ataupun buku, kita tinggal mengutip dan kita akan jadikan sebuah karya tulis ilmiah. Kita simpulkan, jadi. Yang penting, semua sumber tadi disebutkan dalam daftar pustaka, sehingga karya tulis ilmiah itu adalah milik kita. Meskipun pendapat-pendapat tadi dari beberapa sumber, ketika kita sudah kutip, kemudian kita simpulkan, berikan kesimpulan berdasarkan pakar-pakar tadi dalam teori-teori itu, kita akan mendapatkan satu kesimpulan yang lebih padat, dan itu adalah karya ilmiah kita sendiri. Itu jawaban saya, Pak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pertanyaan lanjutan dari Bapak tadi, kan kepada Ibu Dinda. Oh iya, ada tambahan dari Bapak. Ini mungkin saya mau nambahkan sedikit ya, Dr. Muhammad Soehardi. Nanti untuk penelitian dari teman kita tadi yang dari Papua, itu biasanya untuk penelitian guru-guru itu biasanya PTK ya. Nah, kami di Analog Teacher of Learning ini sudah membantu beberapa guru untuk penelitian PTK itu, penelitian tindakan kelas. Itu risetnya alhamdulillah sudah kami teruskan di beberapa jurnal. Nanti kita kalau ingin informasi lebih lanjut nanti bisa aja nanti menghubungi admin kami. Ini kami juga lagi proses
proses membuat buku PTK ya, penelitian tindakan kelas. Sama di ini juga ya, di Analog Teacher of Learning ini kami juga mengajarkan itu biasanya guru-guru itu untuk bikin dulu akun Google Scholar. Nah, di situ nanti Bapak yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Muhammad Soehardi tadi, sana banyak penelitian-penelitian nanti bisa sharing-sharing. Mungkin itu sedikit aja tambahan ya Pak Erza ya, mungkin bisa membantu dari guru yang di Papua tadi ya. Mungkin saya lanjutkan ke Ibu Endah. Mungkin moderator silakan. Ya, dipersilakan kepada Ibu Endah untuk menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Ya, oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bapak siapa tadi yang dari Papua ya. Menarik Ya, sekali pertanyaannya. Jadi inti pertanyaan yang saya bisa tarik tadi, bagaimana cara untuk menjaga kebersihan anak-anak sekolah ya. Jadi anak-anak sekolah itu kan kita tahu sekarang rata-rata memang masih dalam kondisi daring ya, kondisi yang online. Tapi seperti yang ada di berita kemarin, contohnya yang ada di Surabaya itu sudah mau menerapkan agar anak-anak kembali lagi ke sekolah karena daerah tersebut sudah mulai masuk ke zona hijau. Dan di Palembang sendiri juga sudah mulai nih pelan tapi pasti anak-anak kembali lagi ke sekolah. Nah, ini sebenarnya menjadi masalah baru juga akhirnya gitu ya bagi guru ya, bagi kepala sekolah, bagi orang-orang dinas pendidikan ya. Bagaimana cara kami Bu supaya bisa meningkatkan PHBS anak-anak ya, karena resiko rentan anak kembali lagi ke sekolah itu kan banyak ya Bapak Ibu. Kita akan membantu mereka itu bagaimana caranya untuk mereka jaga jarak, social distancing, memakai masker gitu ya. Memakai masker pun bukan hanya sekadar masker, kalau perlu ditutup pakai face shield karena paparan COVID itu kan dia cepat ya, cepat sekali dan yang diserangnya itu adalah imun tubuhnya. Jadi otomatis kita harus membuat anak-anak ini imun tubuhnya tuh menjadi kuat dulu gitu. Ya, jadi tidak salaman secara kayak selama ini mungkin kulit ke kulit gitu ya. Salaman pun kita sudah ada aturan sendiri gitu ya. Terus apalagi ya? Makanan gitu ya. Nah, ini saya pesan sedikit untuk Bapak Ibu guru, mungkin kalau memang nanti anak-anak udah mulai masuk ke sekolah, biasanya kan kalau selama ini sebelum COVID itu kan banyak pedagang ya, jajanan yang ada di luar-luar sekolah gitu ya. Tolong mohon untuk dikasihlah kebijakan agar tidak berjualan gitu saat misalnya anak-anak kembali lagi ke sekolah. Berjualan dalam arti ya kalau sudah mereka pedagang-pedagang jualan di sekitar sekolah kan anak-anak akan ikut juga dong kalau kayak gitu. Mau jajan juga dong. Kalau misalnya anak SD kelas 1 sampai 6 kan mau diedukasi sampai gurunya ceramah sampai berapa menit pun nggak mempan kalau udah ada jajanan. Nah, itu jadi jadi masalah baru akhirnya gitu ya. Belum lagi nanti paparan sama sesama mereka. Jadi kan kalau kayak sekolah diatur di sesi pandemi ini, di masa pandemi ini kan dia diatur kelas 1 sampai kelas 3 nanti di jam berapa gitu ya, dan diusahakan tidak lama lah gitu di sekolah tersebut. Nanti kelas 4 dan kelas 6 juga nanti di sesi jam berapa, dan mohon untuk karena kita menjaga agar tidak terjadi klaster-klaster baru gitu ya, karena klaster yang paling berbahaya itu adalah yang menyerang anak-anak itu sendiri gitu. Kalau kita usia yang dewasa ini kan masihlah bisa gitu kita menjaga. Itu pun juga harus perlu juga nih aware gitu ya, walaupun agak-agak bahaya juga gitu. Jadi juga selain makanan. Oke, yang kedua tadi makanan apa Bu? Buah-buahan apa yang tepatnya? Itulah tadi saya sudah bilang sedikit ya di presentasi. Prioritaskan buah-buahan yang asam. Ya, Bapak, siapa tadi namanya saya lupa, yang di Papua gitu ya. Kenapa buah-buahan yang asam? Karena buah-buahan yang asam contohnya jeruk, mangga gitu ya, atau buah-buahan yang memang kadar tingkat keasamannya itu tinggi, itu justru lebih baik daripada buah-buahan yang manis gitu. Ya, karena kalau buah-buahan yang manis itu
vitamin C-nya itu memang agak lebih sedikit memang ketimbang buah-buahan yang asam. Itu untuk diri kita sendiri. Lalu juga ada yang merekomendasikan jamu, itu juga boleh kok Bapak Ibu. Atau misalnya selain buah tadi, masak ya, kita kan biasa kalau ibu-ibu tuh masak pakai rempah-rempah ya, kayak jahe, laos gitu ya. Kalau di Palembang itu ada salah satu menu masakan itu pindang gitu ya. Pindang itu kan dibuat dari olahan campuran cabai, bawang merah, bawang putih, terus jahe, kunyit gitu ya. Dan bahan-bahan itu memang berefek baik, bagus untuk imunitas tubuh. Gitu. Jadi diusahakan sering-sering makan rempah-rempah yang kayak jahe, kunyit gitu ya, laos. Ya saya yakin banyak sekali resep-resep masakan Indonesia yang bisa dicoba, tapi itulah yang kita lebih prefer dengan kandungan-kandungan rempah-rempah itu tadi dan buah-buahan tadi gitu ya. Boleh juga sebenarnya makan manis-manis, enggak dilarang ya, tidak dilarang seperti kayak pisang, mau semangka. Semangka itu juga baik untuk cairan tubuh ya, untuk air air pengganti air putih lah gitu. Lalu juga buah-buahan nanas itu juga bagus Bapak, yang ada di Papua ya. Kalau memang di Papua ada nanas gitu ya, itu juga boleh dicoba. Lalu juga buah naga ya, buah naga itu tinggi antioksidan, itu juga bagus sekali gitu ya, buah naga merah itu ya. Lalu juga ya pepaya itu kembali lagi ke pencernaan pinang, gitu ya, karena ya buah apa Pak? Buah pinang. Buah pinang. Oh iya betul, buah pinang juga bisa gitu ya. Pokoknya ya hampir semua buah-buahan itu sebenarnya punya khasiat yang baik dan bagus untuk dimanfaatkan dan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tapi memang lebih tepatnya prioritaskan buah-buahan yang kadar keasamannya tuh tinggi. Ya. Lalu tadi apalagi tadi ininya Pak yang di Papua tadi? Ya, yang anak-anak sekolah tadi jangan lupa selain masker itu dikasih himbauan untuk pakai face shield ya Bapak ya. Face shield itu juga gunanya bukan cuma untuk gaya-gayaan, tapi mengingat kita kan mereka kan sesama anak-anak nantinya kalau sudah kembali lagi ke sekolah gitu ya, kita tidak bisa memantau mereka nih sudah social distancing atau belum gitu. Tapi paling tidak dengan adanya sekolah-sekolah mewajibkan anak-anak pakai face shield, insya Allah itu paling tidak membantu menjaga mereka dari paparan COVID-19. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Pastikan di sekolah-sekolah itu sudah disediakan ya Bapak Ibu kayak keranan-keranan kecil gitu. Jadi dari dia masuk dicek suhu tubuhnya, langsung disuruh cuci tangan gitu, langsung masuk ke kelas dan sebagainya gitu. Jadi memang agak berat gitu ya tantangannya bagi Bapak Ibu guru sekalian. Saya tahu pasti akan lebih banyak nih masalah lagi di lapangan, tapi paling tidak itulah yang bisa membantu kita sedikit untuk mencegah mereka atau memberikan solusi agar mereka itu terhindar dari yang namanya wabah penyakit ya, dan meningkatkan perilaku PHBS anak-anak itu sendiri. Gunanya untuk kita dan semuanya juga gitu. Oke, mungkin dari saya itu Pak Saripudin. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, untuk jawabannya saya rasa cukup ya. Dipersilahkan untuk bertanya kepada Ibu Jenny Yanti. Ibu Jenny Yanti. Atau ada yang lain ingin bertanya? Ya, dipersilahkan kepada Ibu Jenny Yanti. Ya, terima kasih Pak. Ini dari Jenny Yanti, asalnya SD 326 Tadampeli, Kabupaten Wajo. Ya. Yang saya ingin tanyakan, kebetulan kita di sini tinggal di desa yang terpencil
boleh dikatakan daerah masih ini jauh dari jalanan yang begitu bagus, dan boleh dikatakan tiap hari kita ini berurusan dengan lumpur. Yang saya ingin tanyakan bagaimana cara mengarahkan anak-anak supaya dapat melakukan setiap harinya hidup di lingkungan yang bersih dan sehat yang berhubungan di lingkungan sekolah. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ke Ibu Indah ya pertanyaannya, Ibu. Ya. Oh ya. Oh ya. Kepada Ibu Endah dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan dari Bu Jenianti. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Kalau boleh tahu di daerah mana ya, Bu? Bu Jenianti. Di daerah perbatasan Sopen Wajo, Sulawesi Selatan, Bu. Wah, subhanallah. Sulawesi ya. Iya, betul. Jadi tadi pertanyaan dari Bu Jenny itu tantangannya karena tinggalnya di daerah di desa ya Bu ya, yang bisa dibilang agak jauh dari akses kota juga gitu ya. Jadi tantangannya bagaimana cara untuk meningkatkan PHBS anak-anaknya ya Bu ya. Ya, itu tadi. Memang itulah saya bilang, untuk mengubah suatu perilaku PHBS itu Bu, gampang-gampang susah gitu. Sepertinya teorinya tuh aduh mudah sekali gitu ya. Tapi real di lapangan kita akan berhadapan sama yang namanya tantangan-tantangan. Seperti salah satunya kondisi geografis setempat. Karena tidak bisa nih disamakan Palembang, Jakarta, Bandung itu dengan daerah Sulawesi, Kalimantan, Papua. Karena otomatis lingkungan geografis kita pun berbeda. Palembang juga Sumatera Selatan pun juga banyak daerah-daerah yang masih aksesnya jauh dari kota. Saya juga pernah bekerja di salah satu proyek pemerintah. Itu tantangannya memang saat saya datang ke sekolah tersebut, anak-anaknya saja memang saat itu belum pandemi seperti sekarang ya Ibu ya. Pakai sepatu saja belum lengkap gitu. Karena kenapa? Kondisinya. Jadi mereka ke sekolah kaki ayam gitu. Lalu juga mereka dari segi fasilitas sekolah pun seperti WC sekolah gitu ya. WC sekolahnya masih jauh dari kata layak gitu ya. Itu tahun 2009-2010 saya tugas di sana. Ternyata memang ya setelah saya tanya kepala sekolahnya, ya Bu, kami berhadapan masalahnya itu karena WC ini anak-anak jadi akhirnya BAB dan BAK-nya harus di hutan, dan memang di belakang sekolah tempat saya kerja itu hutan belantara kebetulan Bu. Jadi di situ saja sebenarnya sudah menjadi bukan hanya masalah di satu sekolah tempat saya tugas itu aja, bukan, tapi semua di Indonesia ini saya yakin banyak sekali tantangannya gitu. Tapi paling tidak kita bisa membantu mereka mengedukasi gitu. Kalau misalnya masuk ke sekolah, jangan lupa kalian harus cuci tangan dulu gitu ya. Selain mungkin kalau misalnya ada kepala sekolahnya fasilitas termometer atau suhu tubuh ya Bu, itu dicek suhu tubuhnya dulu ya, itu lebih bagus gitu ya. Tapi kalau memang belum ada, bisa langsung disuruh mereka itu untuk cuci tangan, apapun kegiatan mereka. Jadi cuci tangan pakai sabun, sediain aja di dekat apa tuh namanya, di kelas itu, di depan kelas itu kan. Jadi setiap mereka mau masuk, terus juga saya yakin di sekolah-sekolah itu sudah nanti ada aturan untuk jaga jarak gitu ya. Hanya satu kelas itu berapa orang misalnya, 10 orang mungkin atau 15 orang gitu ya. Jadi mereka itu bisa duduknya berjarak, dan juga mereka tidak ada interaksi yang berlebihan. Jadi misalnya seperti ini. Interaksi berlebihan itu seperti terlalu banyak ngobrol sama sesama mereka gitu ya. Kalau
hahaha hihi, atau misalnya ya cara anak-anak SD gitu ya, ribut-ribut ala-ala anak-anak gitu ya. Nah, ini memang apa ya, untuk hal ini nanti bisa kita sedikit kurangin dulu lah interaksi yang berlebihan itu tadi. Jadi memang mereka sekolah, belajar, dan juga kalau memang memungkinkan bisa mereka itu pakai sarung tangan gitu. Sarung tangan yang latek itu ya, Bu. Sarung tangan yang latek itu, sarung tangan itu nggak terlalu mahal lah gitu ya. Kalau untuk dianggarkan sekolah bisa lah gitu ya. Jadi Halo, Ibu Indah masih sambung? Halo Ibu Indah, masih nyambung? Mungkin ada gangguan sinyal ya. Tadi kira-kira Ibu Jenianti bisa terjawab dari pertanyaannya tadi? Iya, ya sudah. Terima kasih buat Bu Endah. Ya, baik. Berhubung waktunya sudah lewat dari jam 11, mungkin acara kita berakhir hingga di sini saja. Sungguh luar biasa pemaparan materi dari kedua narasumber kita hari ini. Semoga kita dapat ilmunya dan dapat mengamalkannya. Terima kasih kepada kedua narasumber dan semua peserta yang telah mengikuti webinar hari ini. Karena waktu sudah habis, maka kami akan menutup acara webinar pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada kegiatan ini bermanfaat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku moderator juga mewakili seluruh panitia webinar nasional 4 yang diadakan oleh Analog Teacher of Learning. Kalau ada salah kata atau pelayanan kami yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang mempertemukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita. Salam hangat dari kami. Saya Muhammad Zainal Arifin selaku moderator. Sampai jumpa. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Ibu, Bapak yang sudah hadir, yang dari awal menyaksikan. Alhamdulillah kita ini acaranya bisa melaksanakan. Oh ya, untuk hari Minggu insya Allah kita ada kegiatan lagi, webinar 5. Nah nanti pematerinya lebih keren juga. Ada Dr. Pak Farida Yusuf, dia dari Jakarta ya, yang satunya dari Ibu Nur, nanti juga ada 2 pemateri. Insya Allah hari Minggu nanti hadir lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Iya, untuk sertifikat itu sudah kami bagikan, ada di grup ya yang daftar. Nama paspornya. Paspornya itu pakai spasi ya. Ini ada beberapa konten nggak bisa katanya. Itu pakai spasi. Kalau yang di Zoom gimana, sudah dapat ininya, link sertifikatnya? Kami pastikan dulu. Data yang ada di Zoom gimana? Sudah dapat? Nah, ini ya. Belum, Pak. Belum. Boleh ini panitia dibagikan di chatnya. Ya. Oh ya, untuk bulan ini, nah ini yang kami bilang tadi itu ada mengadakan pelatihan ya. Ini 32 jam. Nanti bisa kalau mau informasi lebih lanjut nanti bisa chat di YouTube kami atau di Instagram kami, Bu. Instagram namanya Analog Teacher of Learning. Nanti bisa mendapatkan informasinya di sana. Kita kirim alamat itu. Gak apa-apa sih. Udah paling lah, Om.
Ada sih teman juga iseng kerja lepet. Ya Allah Kak. Ngapain? Ini teh ada saya terdaftar juga Bu. Saya Gimana? Sudah dapat? di dalam A juga nggak ada. Nanti lihat di pelengkap. Saya komennya. Kenapa tak? Ya sama-sama. Terima kasih juga. Semoga ini bermanfaat ya. Kalau suka boleh like ya. Kalau tidak suka bisa dislike videonya. Berguna. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ini kan gini kalau dia ini mah. Nggak ada tulisan diundang, nggak. Kan Pak Atem tulisan diundang ya berarti udah diundang tapi belum Min, paspornya tak dapat. Pak, wajungnya dong di share ke grup ya. Lu kartu bandnya orang sih. Paspornya masuk di WA. Halo, assalamualaikum. Oh ini Bu. Mana senjata pria itu? Anu nah lebih kisah anu merek itu ratu. Ya ada Itu ratu tasel ka beli mana kata punya itu. Sekarang ini mager bagi satu kali grup kan itu anu ya pedang dongeng. Terima kasih semuanya. Nanti sertifikatnya otomatis masuk ke email Bapak yang Bapak Guru. Aku Rahma. Ya, panero ayo lo deto kasi nilekaya pa de gaga pakka kuto de wanu. Lewa anu mah biasa juga lewa YouTube mah berkabung. Sama anu mendaftar yang 100 nomor. Ada tuh di jama. Mendaftar. Tambah linknya. Melina napa nana
dengan isu. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kalian kirim ke isu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saling